Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain karena wabah virus corona yang sedang terjadi saat ini, tetapi semuanya itu Bapak Ibu tidak akan mengurangi semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tidak juga mengurangi rasa kebersamaan kita di dalam bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25 dengan perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebagai tema kita pada saat ini yaitu ketekunan orang percaya. Sekali lagi, ketekunan orang percaya. Firman Tuhan yang kita bacakan ini adalah surat Ibrani yang disampaikan kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan nats yang kita bacakan ini, maka sesungguhnya kita yang bersyukur dan berbahagia karena saat ini kita bisa menjalankan tata ibadah. Meskipun itu hanya melalui live, melalui media sosial, melalui WA, dan lain sebagainya. Ini kita harus patuh untuk bersyukur. Kita bisa mengikuti ibadah. Kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat pada zaman dahulu, zaman tradisi Yahudi, mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dalam tradisi Yahudi, dalam ibadah dahulu ada 3 bagian, yaitu ruang kudus dan ruang Maha Kudus yang dipisahkan oleh tirai dan pelataran. Umat Tuhan tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat ini untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan pada saat itu. Hanya para imam dan seorang nabi, imam besar yang terpilih dari antara imam pada saat itu. Sekali dalam setahun mereka bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Di tempat itulah seorang imam berbicara kepada Tuhan mewakili para umatnya. Jadi apa saja yang menjadi pergumulan orang-orang Israel pada saat itu, mereka hanya bisa menyampaikan kepada imam. Barulah imam yang akan menyampaikan kepada Allah. Tetapi
ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir yang menjadi pemisah ruang kudus dengan maha kudus terbelah menjadi dua. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dengan kematian Yesus tidak ada lagi ruang pemisah antar umat dengan imam dalam beribadah. Semua orang percaya dilayakkan untuk masuk ruang maha kudus. Sebab Yesus telah membuka tabir pemisah menjadi melalui dirinya sendiri yang mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa, sehingga kita pada saat ini boleh diperkenankan secara langsung berhubungan dengan Allah. Artinya, apa yang menjadi pergumulan kita yang perlu kita doakan tidak lagi melalui perantara para imam, tetapi kita bisa langsung menyampaikan kepada Allah lewat doa. Inilah anugerah Allah kepada kita. Maka kita sebagai orang percaya harus memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nats ini mengingatkan kita kembali tentang karya Kristus yang sungguh sangat luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Pengorbanan Kristus ini membawa keuntungan yang sangat besar bagi kita. Lewat karyanya di kayu salib itu, kita diberi kebebasan untuk datang secara langsung menyampaikan semua pergumulan dan kerinduan kita kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya memberikan, tidak hanya memberikan kebebasan itu dalam hidup kita, tetapi Dia juga mau kita melakukan sesuatu sebagai respon kita dalam anugerah yang telah diberikan kepada kita. Melalui firman Tuhan ini ada 3 yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat ayatnya yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi yang dikehendaki Allah dalam hidup kita untuk kita lakukan, yang pertama itu adalah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Kata menghadap di sini artinya datang secara terus-menerus kepada Allah. Kalau orang Israel dahulu tidak bisa masuk ruang maha kudus dan hanya melalui iman besar, dan itu hanya sekali dalam setahun. Tetapi mereka ini sungguh-sungguh datang pada ibadah itu. Terlebih kita yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan jalan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Seharusnya kita lebih bersyukur karena Allah memberikan jalan bagi kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita sering menjauh dari ibadah kita sendiri. Kita sering tidak mau beribadah. Kenapa? Karena menganggap diri masih muda. Menganggap diri masih belum waktunya. Lalu kalau belum waktunya, Bapak Ibu, kapan lagi? Apa kita harus menunggu di saat kita sakit, di saat kita susah, baru datang sujud di hadapan Tuhan? Tidak bisa Bapak Ibu. Justru selagi sehat, selagi kuat, disitulah kita melakukan ibadah itu. Menghadap Allah itu, mendekatkan diri dengan
hati yang tulus ikhlas. Artinya bukan paksaan, tetapi lahir dari hati yang paling dalam. Artinya ibadah harus dilakukan dengan penuh ketulusan dan kebenaran. Bukan hanya karena suatu kewajiban atau rutinitas gereja, tapi dari hati yang mau menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, yaitu ayatnya yang ke-23 di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Yang kedua, yang dikehendaki Allah dalam hidup kita untuk kita lakukan, yaitu kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan. Artinya, kita harus betul-betul berpegang pada pengharapan kita akan Kristus, supaya kita tidak mudah tergoyahkan atau diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Saat ini banyak pengajaran-pengajaran sesat. Di sekeliling kita sudah banyak pengajaran sesat, apalagi di kota-kota yang paling besar. Pengajaran sesat ini tidak hanya dalam kerohanian, tetapi juga dalam pekerjaan. Orang bisa disesatkan kita. Orang bisa menyesatkan kita untuk melakukan pekerjaan yang tidak halal, seperti menjual narkoba, menjadi agen togel. Orang bisa menyesatkan kita untuk berfoya-foya, main judi, main taruhan, sehingga nanti membuat kita malas untuk datang ke gereja, untuk datang bersekutu, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, jika kita tidak berpegang teguh pada iman dan pengharapan kita kepada Kristus, maka kita dengan mudah digoyahkan oleh mereka. Dengan mudah kita mengikuti arus mereka. Tapi jika kita tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Yesus, maka semua itu akan terhindar dari kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, yaitu di ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua yang dikehendaki Allah itu dalam hidup kita, yaitu yang ketiga yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, yaitu saling memperhatikan, saling mendorong antar sesama. Di ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25 ini, kita diberi kehendak Allah untuk memperhatikan dan saling mendorong antara satu dengan yang lain. Di dalam hal ini kita memperhatikan dan mendorong, yaitu di dalam kasih. Kita diajak dan diberi kehendak ini supaya kasih itu terwujud. Supaya kasih itu boleh dilakukan. Supaya kasih itu diterapkan dalam hidup kita masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Kita sering berberat hati untuk melakukan kasih itu. Karena kita lebih berat di kedagingan kita sendiri. Di kemauan kita sendiri. Tapi kita harus ingat bahwa orang yang mengandalkan keinginannya tidak akan berhasil melakukan apapun dalam hidupnya. Tidak akan terberkati dan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi jika kita mau diberkati, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri lebih dulu.
Kita lebih dulu hidup di dalam kasih. Dan kita jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Kita jangan hanya memperhatikan kebutuhan kita sendiri. Tapi marilah kita saling memperhatikan antar satu dengan yang lain. Saling mendorong, saling mengingatkan dalam berbuat baik. Jika seorang lupa, maka yang lain yang akan mengingatkan. Jika seorang yang lemah, maka yang lain yang menguatkan. Inilah namanya saling membahu, Bapak Ibu. Saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kita sehati sepikir dalam melakukan pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini, kita bersyukur karena telah diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan tanpa melalui perantara imam. Meskipun saat ini karena wabah virus corona yang sedang terjadi, tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Masing-masing kita bisa beribadah di rumah, kita bisa menonton live, kita bisa membaca renungan-renungan harian, dan lain sebagainya. Dengan anugerah yang diberikan Allah bagi kita, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama tadi, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dalam iman yang teguh. Dan yang kedua, kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan. Dan yang ketiga, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dalam iman yang teguh. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, saya percaya kita adalah menjadi orang-orang percaya yang sangat tekun di dalam iman dan di dalam Kristus. Demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga Roh Kudus senantiasa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang firman Tuhan ini. Shalom Bapak Ibu.